Kisah Syekh Subakir dan Tombak Kiai Panjang. Hikayat Gunung Tidar Magelang. Di Magelang terdapat sebuah bukit yang berada di tengah-tengah kota. Bukit itu sangat terkenal karena menjadi salah satu tempat para taruna TNI. Bahkan bukit itu menjadi salah satu ciri khas kota itu. Namanya Bukit Tidar, atau lebih dikenal sebagai Gunung Tidar. Konon Gunung Tidar merupakan pusat atau titik tengah Pulau Jawa. Syahdan dahulu kala tanah Jawa ini masih berupa hutan belantara yang tiada seorang pun berani tinggal di sana. Sebagian besar wilayah Jawa ini dahulu masih dikuasai berbagai makhluk halus. Konon tanah Jawa yang dikelilingi laut ini bak perahu yang mudah oleng oleh ombak laut yang besar. Maka melihat itu para dewata segera mencari cara untuk mengatasinya. Maka berkumpullah para dewa untuk membahas persoalan tanah Jawa yang tidak pernah tenang oleh hantaman ombak itu. Diutuslah sejumlah dewa untuk tugas menenangkan pulau ini. Mereka membawa sejumlah bala tentara menuju Pulau Jawa sebelah barat. Namun tiba-tiba Pulau Jawa kembali oleng dan berat sebelah karena para dewa dan bala tentara hanya menempati wilayah barat. Agar seimbang, sebagian dikirim ke timur, namun usaha ini tetap gagal. Melihat kenyataan itu, maka para dewa sibuk mencari jalan pemecahan. Setelah beberapa waktu berambug, maka didapatlah sebuah ide cemerlang. Mau tak mau para dewa harus menciptakan sebuah paku raksasa, dan paku itu akan ditancapkan di pusat tanah Jawa, yaitu titik tengah yang dapat menjadikan Pulau Jawa seimbang. Paku raksasa yang ditancapkan itu konon dipercaya sebagian masyarakat sebagai Gunung Tidar. Dan setelah paku raksasa itu ditancapkan, Pulau Jawa menjadi tenang dari hantaman ombak. Menurut kepercayaan sebagian masyarakat, Gunung Tidar para mulanya hanya ditinggali oleh para jin dan setan yang konon dipimpin oleh salah satu jin bernama Kiai Semar. Kiai Semar tidak sama dengan tokoh Semar dalam dunia pewayangan. Kiai Semar yang menguasai Gunung Tidar ini konon jin sakti yang terkenal seram. Setiap ada manusia yang mencoba untuk tinggal di sekitar Gunung Tidar, maka tak segan Kiai Semar mengutus anak buahnya yang berupa raksasa-raksasa dan genderuwo untuk memangsanya. Alkisah datanglah seorang manusia yang terkenal berani untuk mencoba membuka wilayah Tidar untuk ditinggali. Kesatria berani ini berasal dari tanah jauh. Konon ia berasal dari negeri Turki bernama Syekh Bakir dan ditemani Syekh Jangkung. Kedua syekh ini disertai juga oleh 7 pasang manusia dengan harapan dapat mengembangkan masyarakat yang kelak mendiami wilayah ini. Mendengar kabar itu, Kiai Semar murka. Diseranglah mereka oleh anak buah Kiai Semar, dan tiada seorang pun yang selamat kecuali Syekh Subakir yang sakti, soleh, dan sabar. Setelah bertapa selama 40 hari 40 malam, ia bertemu dengan Kiai Semar. "Hei Kisana, berani benar kau berada di wilayah kekuasaanku tanpa permisi. Siapakah engkau dan apa maumu berada di wilayah ini?" kata Kiai Semar. "Duh penguasa wilayah Tidar, ketahuilah olehmu bahwa namaku Syekh Bakir. Asalku dari negeri Turki nun jauh di sana. Adapun kedatanganku kemari untuk membuka tempat dan aku akan tinggal di sini bersama saudara dan sahabatku," jawab Syekh Subakir dengan tenang. "Adakah kau tahu bahwa daerah ini adalah daerah kekuasaanku? Siapapun tak boleh tinggal di sini. Jika tidak peduli, maka aku akan mengutus anak buahku untuk menumpas kalian tanpa sisa. Hei engkau yang mengaku sebagai penguasa Gunung Tidar, tidaklah kau tahu bahwa tiada yang dapat melebihi kekuasaan Allah. Allah menciptakan manusia untuk menjaga dan memelihara alam semesta ini, bukan untuk menguasainya secara semena-mena," kata Syekh Bakir. "Hei manusia, sebelum kemarahanku memuncak, tinggalkan tempat ini. Ketahuilah bahwa tempat ini sudah menjadi milikku dan jangan mencoba merampasnya." Syekh Bakir terdiam. Mendengar ancaman Kiai Semar, ia selalu mengalah, tetapi bukan berarti ia menyerah kalah.
Tetapi sebaliknya, Syekh Bakir hendak menyiapkan diri lebih baik untuk mengalahkan Kiai Semar dan bala tentaranya. Sampai di negeri Turki, ia mengambil sebuah tombak sakti yang bernama Kiai Panjang. Selain itu, ia pun menyiapkan lebih banyak lagi manusia yang akan diajak serta untuk membuka tempat tinggal baru di Tidar. Sesampainya kembali di Tidar, berpasang-pasang manusia yang diajak oleh Syekh Bakir tinggal lebih dahulu di daerah sebelah timur Gunung Tidar yang sekarang dikenal dengan nama Desa Turunan. Konon desa itu berasal dari makna turunan. Ada yang mengatakan arti dari turunan itu adalah keturunan, tetapi ada yang menganggapnya sebagai daerah pertama kali sahabat-sahabat Syekh Bakir diturunkan dan tinggal di tempat itu untuk sementara waktu. Setelah itu, Syekh Bakir berangkat sendiri ke puncak Gunung Tidar untuk bersemedi. Tombak pusaka sakti Syekh Bakir ditancapkan tepat di puncak Tidar sebagai penolak bala. Dan benar, tombak sakti itu menciptakan hawa panas yang bukan main bagi Kiai Semar dan wadia balanya. Mereka pun lari tunggang langgang meninggalkan Gunung Tidar. Kiai Semar dan sebagian tentaranya melarikan diri ke timur dan konon hingga sekarang menempati daerah Gunung Merapi yang masih dipercaya sebagai sebagai wilayah yang angker. Bahkan sebagian lagi anak buah Kiai Semar ada yang melarikan diri ke Alas Roban, bahkan ke Gunung Serandil. Tombak itu sekarang masih dijaga oleh masyarakat dan dimakamkan di puncak Gunung Tidar dengan nama makam Tombak Kiai Panjang. Dengan adanya tombak sakti itu, maka amanlah Gunung Tidar dari kekuasaan para jin dan makhluk halus. Syekh Bakir pun akhirnya memboyong sahabat-sahabatnya untuk membuka tempat tinggal baru di Gunung Tidar dan sekitarnya. Kisah lain, Gunung Tidar adalah gunung di Kota Magelang, Jawa Tengah. Gunung ini tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan militer. Gunung yang dalam legenda dikenal sebagai pakunya tanah Jawa itu terletak di tengah kota Magelang, berada pada ketinggian 503 meter dari permukaan laut. Gunung Tidar memiliki sejarah dalam perjuangan bangsa. Di lembah Tidar itulah Akademi Militer sebagai kawah Candra di Muka yang mencetak perwira pejuang Sabta Marga berdiri pada 11 November 1957. Asal nama Tidar sendiri banyak versi. Ada salah satu versi yang menyebutkan bahwa nama itu berasal dari kata mati dan modar. Jadi karena angkernya Gunung Tidar waktu dulu, maka kalau ada orang mendatangi gunung tersebut, kalau tidak mati ya modar. 3 situs makam Gunung Tidar. Hanya butuh waktu kurang dari 30 menit untuk sampai di puncak Tidar. Secara umum, Gunung Tidar memang masih cukup alami. Banyak tanaman pinus dan tanaman buah-buahan tahunan seperti salak hasil penghijauan era tahun 1960-an menjadikan Gunung Tidar sangat rimbun. Beberapa saat mendaki jalanan setapak pendakian kita akan bertemu dengan makam Syekh Subakir. Konon Syekh Subakir adalah penakluk Gunung Tidar yang pertama kali dan mengalahkan para jin penunggu Gunung Tidar tersebut. Menurut legenda hikayat Gunung Tidar, Syekh Subakir berasal dari negeri Turki yang datang ke Gunung Tidar bersama kawannya yang bernama Syekh Jangkung untuk menyebarkan agama Islam. Tidak jauh dari makam Syekh Subakir, kita akan berjumpa dengan sebuah makam yang panjangnya mencapai 7 meter. Itulah makam Kiai Sepanjang. Kiai Sepanjang bukanlah sosok alim ulama, namun adalah nama tombak yang dibawa dan dipergunakan oleh Syekh Subakir mengalahkan jin penunggu Gunung Tidar kala itu. Situs makam terakhir yang kita jumpai sewaktu mendaki Gunung Tidar adalah makam Kiai Semar. Namun menurut beberapa versi, ini bukanlah makam Kiai Semar yang ada dalam pewayangan, tetapi Kiai Semar jin penunggu Gunung Tidar waktu itu. Meski demikian, banyak yang percaya ini memang makam Kiai Semar yang ada dalam pewayangan itu, dan mana yang benar adalah tinggal kita mempercayai yang mana. Paku tanah Jawa. Di puncak Gunung Tidar ada lapangan yang cukup luas. Di
tengah lapangan tersebut terdapat sebuah tugu dengan simbol huruf sa, dibaca seperti pada kata solok dalam tulisan Jawa pada 3 sisinya. Menurut penuturan juru kunci itu bermakna sapa salah seleh, siapa salah ketahuan salahnya. Tugu inilah yang dipercaya sebagai pakunya tanah Jawa yang membuat tanah Jawa tetap tenang dan aman. Syekh Subakir sangat berjasa dalam menumbali tanah Jawa. Dalam legenda yang berada di Pulau Jawa dikisahkan sudah beberapa kali utusan dari negeri Arab untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya, tapi selalu gagal secara makro disebabkan orang-orang Jawa pada waktu itu masih kokoh memegang kepercayaan lama dengan tokoh-tokoh gaibnya masih sangat menguasai bumi dan laut di sekitar Pulau Jawa. Para ulama yang dikirim untuk menyebarkan agama Islam mendapat halangan yang sangat berat meskipun berkembang, tetapi hanya dalam lingkungan yang kecil, tidak bisa berkembang secara luas. Secara makro dapat dikatakan gagal. Maka diutuslah Syekh Subakir untuk menyebarkan agama Islam dengan membawa batu hitam yang dipasang oleh Syekh Subakir di seantero Nusantara. Untuk tanah Jawa diletakkan di tengah-tengah, yaitu di Gunung Tidar. Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam menimbulkan gejolak. Mengamuklah para makhluk jin dan setan dan makhluk halus lainnya. Syekh Subakirlah yang mampu meredam amukan dari mereka. Akan tetapi mereka sesumbar dengan berkata, walaupun kamu sudah mampu meredam amukan kami, kamu dapat mengembangkan agama Islam di tanah Jawa, tetapi qadarullah tetap masih berlaku atasku. Ingat itu wahai Syekh Subakir. Apa itu? Kata Syekh Subakir, kata jin, aku masih dibolehkan untuk menggoda manusia, termasuk orang-orang Islam yang imannya masih lemah. Syekh Subakir berasal dari Iran. Dalam riwayat lain, Syekh Subakir berasal dari Rum. Syekh Subakir diutus ke tanah Jawa bersama-sama dengan Wali Songo periode pertama yang diutus oleh Sultan Muhammad I dari Istanbul, Turki, untuk berdakwah di Pulau Jawa pada tahun 1404. Mereka diantaranya Maulana Malik Ibrahim berasal dari Turki, ahli mengatur negara. Maulana Ishak berasal dari Samarkand, Rusia Selatan, ahli pengobatan. Maulana Ahmad Jumadil Kubro dari Mesir. Maulana Muhammad Al-Maghribi berasal dari Maroko. Maulana Malik Israel dari Turki, ahli mengatur negara. Maulana Muhammad Ali Akbar dari Persia Iran, ahli pengobatan. Maulana Hasanuddin dari Palestina. Maulana Aliuddin dari Palestina. Syekh Subakir dan dari Iran, ahli menumbali daerah yang angker dan dihuni jin jahat.